Salve sahabat Katolik, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka pun sembuh. Sahabatku, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita merenungkan, kita belajar bersama firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 tentang si penderita penyakit kusta. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di depan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingat, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagaimana bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan orang lain untuk hidup, dan dia hidup bersama orang lain. Namun, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bersama itulah selalu saja ada orang yang tersisihkan. Ada orang yang terpinggirkan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Ibarat penyakit COVID-19 yang barusan berlalu, penyakit kusta zaman Yesus bukan sekedar penyakit fisik yang mengancam kehidupan seseorang. Ia juga adalah penyakit sosial. Kenapa? Orang kusta dicampakkan dari masyarakat dan oleh masyarakat. Kusta juga penyakit ritual. Artinya bahwa orang kusta dikucilkan dari perayaan ibadat umat sebab dia dikatakan najis. Orang kusta juga dilarang bersentuhan dengan orang lain. Penderita kusta dianggap kutukan Allah oleh orang-orang Yahudi. Namun sedikit berbeda cerita tentang penderita kusta dalam bacaan Injil hari ini. Penderita kusta hari ini, ia begitu berani melanggar larangan agamanya dan menerobos masuk kerumunan orang dan mendekat kepada Yesus serta berlutut di depan Yesus dan memohon agar ia disembuhkan. Si penderita kusta begitu berani menerobos larangan agamanya, berani menerobos orang banyak, karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus pun menanggapi
iman orang kusta itu. Yesus pun sebagai orang Yahudi yang berpegang pada agama Yahudi, berani menerobos larangan agamanya dan menjamah si kusta itu, lalu menyembuhkannya oleh karena belas kasihan. Seruan si kusta pada Yesus, "Kalau engkau mau dapat mentahirkan aku," merupakan jeritan menyayat hati sepanjang masa yang mewakili semua kehidupan manusia di dunia ini. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 bukan menceritakan hanya kepada mereka yang sakit berat, mereka yang berbeban berat, tapi lebih-lebih orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tercampakkan oleh masyarakat, oleh sahabatnya sendiri, bahkan oleh keluarganya sendirian. Rintihan derita si kusta adalah rintihan derita orang zaman now yang dicemooh, yang dihakimi dengan tidak adil, yang disingkirkan oleh sahabat dan temannya sendiri, orang-orang yang tidak pernah dihargai hak-haknya. Si kusta juga menjadi simbol bagi orang-orang yang hidupnya merasa rapuh, merasa gagal, merasa hina, dan merana. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus yang setiap hari kita didengungkan dengan hukum tertinggi dan terutama dan pertama, cinta kasih. Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu. Apakah kita menemukan orang-orang seperti ini di sekeliling kita? Apakah kita berani membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan jeritan pilu saudara kita? Apakah kita berani membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat penderitaan saudara kita? Ataukah kita tinggal diam membisu, membiarkan semua itu berlalu begitu saja, bagaikan angin berlalu tanpa bekas? Lalu siapa yang akan membantu dan menolong mereka? Mereka mendambakan rahmat kesembuhan dari Yesus, Tuhan kita. Mereka menantikan dan mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Murid Kristus, kita adalah murid Kristus. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang egoistis, di tengah-tengah kehidupan dunia yang masa bodoh terhadap penderitaan sesama, ulurkanlah tangan kita. Biarlah kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dan membantu saudara kita, para kusta yang sedang membutuhkan kehadiran kita, kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Biarlah jeritan pilu mereka menjadi jeritan pilu kita bersama. Biarlah penderitaan mereka menjadi penderitaan kita bersama. Sebagaimana yang dikatakan dalam Lumen Gentium, serukanlah pertobatan kepada mereka. Biarlah mereka jangan berkeras hati dan bawalah mereka kepada Yesus, agar kiranya mereka pun juga dapat merasakan jawaban lembut kasih sayang Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau
sembuh. Sebab mereka juga anak-anak Bapa, anak-anak Bapa di surga. Mereka juga para domba dan murid Kristus. Mungkin ada yang masih berada di luar kandang domba Kristus, tapi mereka juga berhak untuk mendapatkan keselamatan yang dibawa Yesus kepada umat manusia. Semoga Tuhan Yesus memberkati karya sosial karitatif setiap tangan-tangan yang bergerak dengan lemah dan gemulai untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya yang sedang menderita. Semoga Roh Kudus juga terus menerangi dan menaungi kita. Kita berani untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Semoga berkat Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita.